Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia, salam sehat selalu untuk teman-teman Ikhsas Nusantara. Pada kesempatan hari ini kita tetap berbicara pada podcast dalam rangka menyambut Ikhsas, Mubes Ikhsas yang ke-10, yaitu berada di Desa Bantal, Kabupaten Situbondo. Tentu berbicara pada kesempatan hari ini, berbicara pesantren yang telah melahirkan banyak alumni, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Tentu tak sedikit banyak alumni yang memang sudah berpotensi, bahkan sudah ahli di bidangnya. Hari ini kita hadirkan yang memang sudah ahli di bidang ekonomi dan prestasi dan revolusi sangat luar biasa. Hari ini mungkin kita salam kenal dulu. Selamat datang Mbak Lutfia. Iya. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut nih, Mbak. Jadi saya lebih akrab, saya panggil apa ini? Saya dipanggilnya Pio aja. Oke, Mbak Pio. Jadi Mbak Pio ini mungkin banyak teman-teman yang sudah saling kenal, tapi boleh ketahuan Mbak, apa yang mungkin bisa diceritakan nggak, Mbak? Kira-kira Mbak Pio ini dulu alumni tahun berapa gitu ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya semuanya. Pengurus-pengurus Ikhsas yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fatati, biasa dipanggil dengan Pio. Saya bertempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dulu saya mondok di Situbondo ini, di Sukorejo, pondok kita tercinta. Tahun 2000, waktu itu saya SMP, kemudian dilanjutkan di SMA, langsung lulus, ya jadi 6 tahun kami di Situbondo, di Sukorejo. 6 tahun yang cukup lama juga mondok. Asal saya dari Jember. Asalnya dari Jember? Asal dari Jember, kemudian juga meneruskan setelah SMA, saya meneruskan di kuliah di Fakultas Sastra Inggris di Universitas Jember, kemudian sempat kerja di Probolinggo, lalu 2012 saya hijrah ke Palembang karena diangkut seorang pangeran. Subhanallah. Iya. Oke. Nah, jadi sampai saat ini dan membuka usaha dengan brand Pio Jewelry dari tahun 2015 mungkin. Nah, sebelum kita lanjut terhadap persoalan sisi seperti apa Mbak Pio ini, mungkin kita awali dulu, Mbak. Jadi supaya tambah semangat podcast kita pada siang hari ini, jargon kita adalah siapa kita? Ikhsas! Ikhsas berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Salam perjuangan. Salam kefawaid. Salam kefawaid. Salam perjuangan. Alhamdulillah. Wah bukan hanya audiennya nih, Mbak Pio juga ikut semangat gini, Mbak. Baik ya. Jadi ada hal yang menarik, Mbak, ketika tadi Mbak ceritakan dengan sesuatu yang menarik adalah dengan mondok yang kurang lebih 6 tahun. Ada sesuatu hal yang menarik, apa yang tidak bisa dilupakan dan kenangan di pesantren nih, Pak? Tidak bisa dilupakan itu, saya waktu itu santri baru di asrama Al-Hasun E4. Waktu itu SMP, saya satu kamar itu berisi 70 orang kayaknya ya. Dari awalnya tidur sendiri satu kamar dengan 70 orang itu rasanya gimana ya? Gitu. Tapi alhamdulillah karena mondoknya memang keinginan saya, padahal waktu itu ibu saya kepinginnya saya di SMP negeri. Waktu itu udah keterima di salah satu SMP negeri di Jember, tapi waktu saya mengaji waktu SD dikenalkan dengan pondok pesantren ini. Kemudian waktu itu acara maulid atau gitu nggak banyak banget santrinya, terus yang datang, wah ini pondoknya keren banget kayaknya, pokoknya saya harus di sini. Ya kayak gitu. Jadi saya dari situ menemukan kebahagiaan lah mondok di sini. Nah, kemudian masuk SMA, saya pindah ke asrama bahasa di Darul Lugo. Dari asrama bahasa itulah saya punya bekal juga ketika masuk di Fakultas Sastra, keterima di Fakultas Sastra jurusan Sastra Inggris. Alhamdulillah. Bonusnya ikut bahasa. Nah, ada kira-kira kenangan yang menarik di pondok ini apa, Mbak? Kalau saya dulu di pesantren, karena memang jumlah itu masih 40, kadang-kadang saya
di kamar gitu, Mbak. Kadang tidur Keluar. di masjid, kadang tidur di emperan ngampar. Ya. Kalau Mbak sendiri saat di pondok? Kalau teman-teman seangkatan saya pasti tahu ya, saya itu lebih kerasanya di kantor OSIS. Oh, tidur di sana? Ya, kalau tidur enggak ya, takut. karena kan sekolah sama asrama agak jauh kalau putri ya. Tapi saya lebih tidak terlupakan itu bagaimana ketika mengarrange acara, terus saya memang lebih concern di kesenian kayak gitu. Jadi saya menemukan di sini bakat saya itu bisa berkembang, bakat saya itu bisa tergali di pondok inilah. Akhirnya juga dalam berusaha dalam bisnis ini, ya itu dari bakat-bakat dulu yang sudah dikembangkan ketika saya di SMA kayak gitu. Kemudian diperkuat dengan ilmu saya dari sastra, kebetulan memang dari skripsi saya memang fokusnya di semiotika. Semiotika itu adalah bahasa dalam simbol. Nah, dari situ jadi bakat yang memang saya sudah dikembangkan dari pondok ditambah dengan ilmu yang saya dapat dari kuliah, jadilah produk-produk yang saya perjualbelikan saat ini. Ketika kita berbicara tentang ekonomi nih, Mbak. Jadi kalau boleh tahu nih, Mbak. Jadi kan mungkin teman-teman penasaran nih, kenapa Mbak Pio kita undang ke sini? Jadi kira-kira Mbak Pio ini hari ini kalau boleh tahu ini fokus di bidang apa? Bisnisnya kayak apa sih, Mbak? Ya, bisnis saya yaitu bisnis usaha rumahan yang bergerak di bidang aksesoris perhiasan yang mempunyai dua tema, yaitu satu temanya etnik kontemporer, yang kedua heritage. Jadi perhiasan saya itu perhiasan-perhiasan hasil budaya sejarah Indonesia. Yang kedua etnik kontemporer, jadi beberapa sudut atau beberapa media yang ada di kayak kain songket, kemudian yang ada di museum, itu saya aplikasikan ke perhiasan yang ditambah dengan mutiara, bebatuan hasil alam dari Sumatera Selatan. Kalau mutiara saya kolaborasi dengan pengrajin-pengrajin teman saya yang ada di NTB. Itu ada kulit kerang kayak gitu. Jadi bros. Nah, seperti ini nih saya bros kinjeng. Kalau bahasa Palembang itu bros capung. Nah, dari itu ini termasuk kontemporer. Untuk yang lainnya seperti perhiasan-perhiasan yang dipakai adat Sumatera Selatan. Tapi saya lebih sederhanakan yang bisa dipakai sehari-hari, kemudian tetap lebih ringan seperti itu. Jadi kita masih membawa nilai-nilai budaya dari Sumatera Selatan. Nah, sesuatu yang berbicara nilai, berbicara tentang perhiasan dan aksesoris itu, Pak, pastikan sesuatu yang mahal, sesuatu yang didapat dengan tidak cara mudah. Dengan yang dilakukan oleh bisnis Mbak hari ini, kira-kira sudah sejauh mana pasarnya, gitu ya? Sudah sejauh, atau saya dikit boleh bocoran ya, Pak, teman-teman ya, boleh bocor sedikit ya. Jadi sempat beliau mengirim salah satu kurikulum vitae beliau juga dapat prestasi, boleh diceritakan juga gitu loh, Pak. Kalau saya ya, yang dari awal pertanyaan tadi untuk sejauh mana saya memasarkan ini, saya punya dua lini dalam mendistribusikan produk saya. Satu secara online, itu kita menggunakan Instagram dan Facebook. Dari Instagram itu saya mendapatkan pembeli dari Kanada, Vietnam, Singapura, kemudian Malaysia, dan juga untuk kota-kota besar di Indonesia. Kemudian kalau untuk offline store, saya waktu sebelum pandemi saya punya toko di salah satu mall di Palembang. Kemudian saat ini setelah dari tahun 2020 ya, pas ada pandemi, kita putuskan untuk close di mall, kemudian kita fokuskan di showroom saya. Jadi ada showroom saya di Palembang. Bisa melihat langsung proses pembuatan, kemudian melihat bengkel lah, open kitchen kita, sambil melihat hasil-hasil yang sudah kami buat. Kemudian ada beberapa konsinyasi dengan beberapa
pengrajin, kemudian toko kain, dan juga salah satunya ada di Kria Sriwijaya, yaitu pusat oleh-oleh yang sudah terpilih, UKM terpilih dan terbaik se-Sumatera Selatan, yang dibawahi oleh Dekranasda Sumatera Selatan. Jadi kalau mau ke Sumsel, mau oleh-oleh daerah Muara Enim, daerah Palembang, daerah apa itu semuanya ada di situ gitu. Untuk penghargaan. Nah, ini poin yang penting ini. Itu saya di tahun 2018 menjadi wirausaha Bank Indonesia. Kemudian juga sebagai, ini saya kalau nggak terlewat ya nanti ya, ada juga untuk IKRA Industri Kreatif Syariah 2020, kemudian juga terbaik nomor 1 IKM Sumsel Award kategori logam, kemudian juga BRI Preneur, Brilliant Preneur itu juga ada ini perlombaan di UKM diadakan di BRI. Kemudian juga beberapa lain ya, untuk kemarin juga ada Santripreneur kategori kreatif, itu yang award ya. Untuk juga kalau saya berkolaborasi itu dengan fashion show dengan beberapa desainer lokal dan maupun luar. Saya pernah terakhir kemarin di Jakarta Convention Center memamerkan kain-kain dari Sumatera Barat dengan berkolaborasi dengan Eko Chandra. Eko Chandra yaitu personal desainernya Soimah kali ya itu. Nah itu perhiasannya menggunakan perhiasan saya. Kemudian pemotretan juga pernah pemotretan dengan yang lagi keren secara artis-artis itulah ya. Apa sih Mario apa sih? Potret Rio Motret ya. Rio Motret. Ya, betul. Wah. Ya, pernah kami juga dengan Rio Motret dan beberapa desainer di Sumatera Selatan. Seperti itu. Nah, tentu bisnis yang Mbak jalani hari ini begitu mewah dan begitu penghargaan yang sangat luar biasa. Dalam persoalan mencapai semua itu tuh, Mbak, kira-kira awal bangun bisnisnya sampai mencapai titik itu kan mungkin teman-teman harus tahu ya. Dimulai apakah ini Mbak bisnis satu-satunya ataukah banyak gitu? Kalau di Sumatera Selatan sebenarnya ada daerah khusus yaitu OI, Ogan Ilir, itu satu kampung itu memproduksi logam perhiasan di pengantin, tapi mereka lebih ke etnik. Tapi saya membawa ke etnik kontemporer, jadi saya lebih ke menyederhanakan biar pasar global bisa lebih menerima. Kalau yang biasa di sana itu banyak yang pure etnik gitu, yang kayak pengantin, yang anggon pengantin kayak gitu. Nah itu saya lebih ke ringankan yang bisa dipakai sehari-hari, dipakai kondangan, nggak harus pengantin yang pakai kayak gitu. Jadi sebenarnya ya nggak saya satu-satunya ya, tapi saya lebih memfokuskan produk saya tuh untuk siapa kayak gitu. Jadi kita memfokuskan diri, jadi akhirnya ya memang dicari memang harus satu-satunya. Kita punya ciri khas. Jadi saya membangun bisnis ini dengan cara membangun brand. Bukan membangun produk saya harus jual berapa dulu, tapi brand memang pelan-pelan supaya ibu-ibu di Palembang Sumatera Selatan kalau mau kondangan ingetnya siapa. Betul. Bisnis itu seperti itu. Karena semakin langka seseorang maka semakin diingat gitu ya. Kayak kalau kita boleh sebutin ini deterjen tuh mereknya banyak, tapi kita tetap sebut itu ada punya Rinso nggak gitu, padahal kan itu punya ini. Nah dalam ininya tuh, dalam saya tuh seperti itu sih. Alhamdulillah dengan prestasi yang kemarin saya dapatkan itu, akhirnya saya juga masuk ke kategori di Singapore International Jewelry di tahun 2021 dan akhirnya akan berangkat di tahun ini juga. Kapan? Bulan Juli. Itu jadi seluruh desainer perhiasan sedunia itu nanti berkumpul di Singapura. Alhamdulillah tahun kemarin saya mengirimkan produk, alhamdulillah semuanya terjual. Karena kitanya nggak bisa terbang kan, lagi COVID. Jadi tim KBRI dan Bank Indonesia yang ada timnya, tapi produk kami dijualkan di sana. Sebelumnya juga dijualkan di Tokyo.
Yang jual? Ya karena kita nggak terbengkalai, tidak boleh terbang. Terkendala karena persyaratan COVID tadi itu, UKM-nya tidak dilibatkan, tapi di sana sudah ada tim dari Bank Indonesia di Tokyo, Bank Indonesia dan KBRI di Singapura. Berarti seperti yang itu. jual kan Bank Indonesia begitu? Oh iya dong. Kalau sudah Bank Indonesia terlibat, kayaknya sudah mau Tiongkok, mau Singapura dan sebagainya. Mungkin dari cerita Mbak mungkin bisa diambil satu hal, Mbak bisa ke Singapura dan sebagainya, mungkin Bank BI adalah. Ya, Bank BI itu sangat membantu kami ya dalam perjalanan di Pio Jewelry. Kenapa? Karena memang Bank Indonesia itu mempunyai program bagaimana rupiah ini berjalan secara berantai, perputarannya di Indonesia. Makanya kita harus bangga buatan Indonesia kan gitu. Jadi di produk-produk saya ini saya meskipun keluar, saya lebih bangga menjualnya kepada orang-orang Indonesia yang ada di luar. Selama saat ini ya, pada saat ini. Karena dari situ saya membelanjakan lagi kan di bawah saya tukang-tukang di belakang saya kan banyak yang dihidupin kayak gitu. Betul. Dari situ, dari kita bangga terhadap produk Indonesia, sejarah Indonesia, nggak lagi beli brand luar. Dari situ kita kemandirian ekonomi di Indonesia ini akan terus berjalan dan berputar. Subhanallah. Tentu tantangan tersendiri ketika menampilkan seluruh produk di Singapura dengan hampir seluruh perhiasan bertemu gitu loh, Pak. Ya, salah satunya yaitu kita kan bawa etnik dari Indonesia. Dan itu mempunyai story. Orang luar itu sukanya diceritain. Nggak beli barang tapi tahu ceritanya. Tali rafia diikat, tapi kita punya cerita nih, storytelling. Nah, Indonesia kan punya banyak hal yang bisa diceritakan. Nah, dari situ sebenarnya kita tuh punya banyak yang bisa dikembangkan dan dari disinilah peluang kita. Jangan ngomong tantangan ya, ini peluang. Semuanya memang ada menjadi tantangan kita, tapi lebih besar peluang untuk menjadikan kita lebih maju. Sepakat. Jadi ketika mondok tadi sudah sastra dan hari ini kuliah juga di Jember jurusan sastra. Nah, ada sesuatu yang menarik ketika Mbak bisnis, coba sempat kita komunikasi sebelumnya. Bisnis Mbak adalah berbicara tentang aksesoris, berbicara tentang perhiasan. Nah, justru ada sesuatu yang unik. Sastra Inggris bisa ke dunia aksesoris karena simbol ini. Mungkin bisa diceritakan, Mbak. Jadi gitu asal-muasal semangatnya. Itu sebenarnya ada korelasinya bahwa produk yang saya hasilkan ialah produk-produk yang memang hasil dari karya sastra, karya seni, istilahnya bukan karya seni ya. Jadi semua produk yang saya hasilkan ialah punya histori sejarah dari daerah yang saya sekarang tempati, yang saya memang sudah menjadi home sweet home saya sama keluarga di Palembang dengan sejarah Kerajaan Sriwijaya, kemudian ada Palembang Darussalam. Begitu banyak Indonesia ini memiliki warisan-warisan budaya. Nah, dari situ kami tergerak untuk bagaimana hasil-hasil yang lama itu nggak hilang. Bagaimana anak cucu kita masih menikmati hasil budaya kita ini dan bangga terhadap bangsa kita. Dari situlah saya membuat bisnis ini, perhiasan ini, bagaimana lebih menjurus ke ethnic jewelry. Etnik. Jadi semua satu lingkaran aja semua mempunyai makna. Disitulah dari fungsi dari semiotik. Nah, seperti jadi, itu. Kita melihat dunia seni dan sastra itu pasti melihat sesuatu dengan nilai, Pak. Jadi, betul. Ketika berbicara nilai, pasti ada sesuatu yang menarik yang harus kita ingat. Mungkin teman-teman tahu bahwa hari ini Mbak Pio dengan prestasi yang sudah diraih, sudah dapat award sudah dapat award yang sudah luar biasa. Jadi saya tertarik ketika mau berbicara bisnis yang khususnya perhiasan. Nah, kenapa Mbak tertarik pada dunia perhiasan ini?
Karena mungkin salah satunya saya perempuan ya. Perempuan yang memang mar'ah wa mir'ah. Ya, betul. Ya, seperti itu. Jadi kita itu perempuan lebih konsumtif ya, dalam segi semuanya lah ya, untuk makanan, untuk fashion itu dari nggak usah pakai riset dari mana ya, dari saya sendiri pun ya perempuan itu yang lebih konsumtif. Nah, tapi bagaimana saya mengajak ibu-ibu atau wanita Indonesia ini konsumsinya itu mengkonsumsi atau membeli sesuatu itu pada produk-produk hasil dari dalam negeri dan yang memiliki sejarah seperti itu. Jadi untuk lebih mendekat kepada perempuan kan kita lebih tahu nih jadinya oh iya kalau kondangan harus cantik. Terus kemudian saya lebih banyak berkolaborasi dengan teman-teman UKM yang mempunyai wastra kain-kain daerah. Nah, jadi karena perhiasan saya ini cocok dikenakan dengan batik, kemudian juga tenun, seperti itu. Jadi dari situ perkawinannya itu nyatu seperti itu. Jadi itu dan tidak banyak yang menggeluti bisnis ini. Saya khawatir. Sepakat. Saya khawatir hilang nih nanti. Nah, justru kenapa mereka mungkin tidak banyak tertarik terhadap bisnis ini? Kalau kita lebih lihat, bisnis ini kan termasuk sesuatu yang elegan, Mbak. Sesuatu yang marketplace-nya adalah kita anggap bahwa menengah ke atas lah. Karena aksesoris yang Mbak buat sebagai bisnis kan suatu perhiasan yang kelihatan mahal, menarik lah bagi orang kan. Menampilkan sesuatu yang mahal, menarik kan siapapun ingin beli. Tetapi kan tantangan pasar, market menjangkau bagaimana mereka berpenampilan menarik berarti kan orang-orang kelas atas ini, Pak. Enggak gitu juga ya, Mas ya. Karena kita itu bukan bikin produk, kemudian saya cari pasarnya nih, siapa yang mau beli pasar kita nih, yang mana sekiranya, itu enggak. Kalau mau berpikir secara runtun, bisnis itu harus tahu mau jual sama siapa, barang itu untuk siapa, harganya, mereka tuh beli harga seberapa kira-kira kayak gitu. Jadi saya menentukan target dulu, target pasar saya siapa, usianya berapa, terus kemudian dia penghasilannya berapa, nongkrongnya di mana, secara psikologisnya itu seperti apa, terus tempatnya itu di mana, kemudian juga lebih ke packaging yang mereka mau tuh seperti apa, usianya berapa. Dari situ akhirnya kita meruntut tuh, datanya jelas. Oh iya, ketemu ibu-ibu usia 30, 45 sampai 60 tahun yang berpenghasilan minimal 10 juta bersih setiap tahun, berada di kota besar. Kemudian suka kondangan, suka nongkrong di Starbucks, suka beli kain khas Indonesia, muncullah produk saya. Nah itu jadi kita nggak bingung dulu nih, produk dulu dijual, kemudian mau cari pasarnya siapa yang mau beli, nggak gitu. Berarti kan yang Mbak geluti adalah mereka-mereka yang kita anggap punya salah satu gaya fashion tersendiri gitu ya. Iya, lebih ke etnik. Cuman sesuatu yang menarik ini, Mbak. Dengan apa yang Mbak lalui hari ini, dengan dunia di perhiasan atau aksesoris, cukup serius ketika kita mau berbicara begini, Mbak. Adalah ketika kita mau berbisnis, ketika kita mau melakukan usaha, kadang-kadang kan orang melihat, saya dapat untung berapa, kita dapat hasil berapa. Nah, ya haruslah ya gitu ya. Ini berbeda dengan Mbak Pio, teman-teman, kawan-kawan semuanya. Dia melihat sesuatu dengan nilainya dulu, budayanya dulu. Kira-kira Mbak mindset menjadi seorang bisnis nih, Mbak, menjadi orang bisnis nih. Kira-kira menurut Mbak, apakah kita lihat duitnya dulu, hasilnya dulu, ataukah bagaimana gitu loh? Itu tidak ada yang salah, ada yang benar ya. Ketika mau ngomongin duit dulu atau nilai dulu, itu punya nilai plus minus. Mungkin saya di tahun 2015 sampai 2 tahun atau 3 tahun ya, selama sampai 2018, saya mungkin menjalani bisnis ini dengan sistem perdagangan ya kali ya, dagang. Yang penting saya ambil, saya jual, saya dapat berapa perkalian istilahnya seperti itu. Tapi waktu demi waktu saya mikir kok saya kayak gini kayak diperbudak uang nih. Iya. Jadi kok kayak mikirnya, ya? akhirnya kok mikir
gimana cara jualin, gimana cara orang beli. Tapi saya nggak mikir tuh orang itu beli barang saya itu benar-benar suka, benar-benar butuh, atau memang saya aja yang jago jualan ya kayak gitu. Okay. Nah dari situ akhirnya alhamdulillah saya keterima di Bank Indonesia menjadi wirausaha Bank Indonesia. Di situ saya 6 bulan kan belajar bagaimana bisnis yang sebenarnya dengan coach yang memang kalau kita bayar itu kayaknya 1 bulan aja sekali pertemuan bisa puluhan juta. Alhamdulillah lolos kurasi dari beberapa UKM dipersempit. Jadi waktu itu kita akhirnya dibangunkan dari tidur bahwa pedagang dan pebisnis itu beda. Bagaimana kita menjadi pedagang, pebisnis yang bukan semi kapitalis tadi. Nah, jadi bagaimana kita menjual nilai, kita membawa brand. Nah, sesuatu yang tadi yang Mbak bilang sebelum kita berbicara antara pedagang dan bisnis. Kadang-kadang kan yang Mbak Bis lakukan dan semua terjadi di teman-teman yang melakukan usaha dalam melakukan ekonomi. Apa itu terkendala karena berbicara modal? Oh, modal. Nah, ketika kita berbicara modal, gimana tuh ya? Ya, apalagi dengan bisnis yang Mbak Pio jalani hari ini bisnis yang cukup modalnya cukup tinggi gitu loh. Iya benar-benar. Banyak sih yang tanya, nggak cuma Mas aja ya. Modalnya cukup tinggi gitu loh. Itu menurut Mas ya? Ya. Nah, kalau ini saya mau buka dapur nih. Saya satu pun nggak punya pemodal, nggak pinjam di bank. Saya sama suami juga masih ngontrak rumah di Palembang. Dan rumah kan di Jember. Jadi modal itu jangan dijadikan nomor 1 ya. Karena kita itu yang perlu nomor 1 adalah modal itu mindset. Mindset dulu yang kita kembangkan, yaitu tadi dengan cara jangan pikirin produknya dulu, tapi kita kayak gini, ini gajah, kita punya tulang, kita mikir mau jual tulang ini ke gajah, nggak mungkin gajah mau makan kan, dia nggak makan ini. Iya betul. Tapi kita harus tahu gajah ini butuhnya apa. Oh, kalau sudah kita tahu target kita itu butuhnya apa, maka yang apa kita tawarkan itu nantinya akan pasti insya Allah berapa persen lebih itu kesempatannya untuk dibeli. Nah, untuk awal mula saya melakukan usaha ini kan secara online awalnya. Jadi kita membuka PO dengan DP, baru kita kerjain. Tapi semuanya itu sesuai dengan kemampuan. Jadi sekarang ini nggak seperti yang dibayangkan, yang sekarang harus saya punya karyawan harus segini dulu, penghasilan saya minimal harus beberapa puluh juta untuk mendapatkan barang yang saya jual ini. Enggak, jadi semuanya harus pelan-pelan. Jadi saya dulunya cuma 1 meja, ada untung dibelikan modal lagi. Bagaimana kita pembukuan, alhamdulillah dulu kan saya kerja di bank, ada ilmu untuk dipakai waktu untuk pembukuan. Jadi mana modal, mana untung, bukan hasil penjualan itu semuanya adalah milik kita owner, karena semuanya tuh milik bisnis. Nah artinya ketika kita berbicara modal yang tadi kita bicarakan gitu loh Mbak, modal ini adalah satu-satunya alasan mereka mau melakukan usaha, atau semua pembisnis modal itu menjadi syarat utama? Saya enggak. Tetapi yang Mbak lakukan hari ini untuk bisa mencapai semua prestasi yang Mbak gitu ya. Iya. Jadi tahun 2014 ini kalau teman-teman boleh tahu, Mbak Pio ini juga dapat prestasi dari Bank Indonesia begitu kan. Nah, yang ingin kita ketahui dari Mbak Pio dan teman-teman semua adalah bahwa Mbak Pio modalnya dari mana? Karena begini, modalnya dari suami. Ya pastilah, pasti. Nah, karena begini Mbak, ada satu pertanyaan dulu teman-teman kalau kita berbicara pengusaha, itu pasti ditanyakan satu nih. Modalnya hutangnya berapa? Hutangnya berapa ya? Karena hampir semua pengusaha ini pasti punya utang. Iya, itu kali mindset dulu. Ya. Nah, kira-kira Mbak, artinya membangun sampai sudah ekspor ya? Insya Allah. Sudah ekspor dong. Jadi Mbak, teman-teman cerita nih sedikit bocoran. Jadi beliau ntar lagi mau ke Singapura bulan Juli. Jadi bulan Juli ini adalah momen beliau akan ke Singapura dan akan memamerkan produk, dan
kita akui bahwa beliau adalah santri Sukorto. Itu poinnya. Alhamdulillah. Artinya modal Mbak dipercaya untuk ke Singapura. Artinya itu kan hanya bukan bermodalkan ke Singapura kan ngomong doang gitu kan, mau berangkat ke Singapura, modalnya buat dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kan banyak pembisnis gara-gara modal, gara-gara uang itu tidak bisa jalan usahanya. Nah, itu yang harus kita putar kembali. Jadi jangan lagi kita berpatokan bahwa kita punya uang baru bisa bikin bisnis. Saya dulu sama suami dimodalin 1.500.000 untuk jualin barang yang harga 50 ribuan lah satunya. Dari situ ada untung kan, jadi untungnya itu saya jadiin barang lagi untuk berkembang. Jadi saya tuh punya target setiap tahun. Jadi untuk 1 tahun ini apa target yang saya harus kejar nih? Seandainya nih harus omset segini, ya pasti ada bisnis kan harus punya. Jadi nanti tinggal kita arrange tuh caranya seperti apa. Berarti satu hari saya harus jualan seperti ini, barangnya yang acceptable nih yang mana, yang harga segini. Nah, itu di awal mula. Nah, kemudian kalau sudah kita punya database dari dari pembeli yang membeli barang kita itu kita kelola, kita tetap keep in touch, silaturahmi tetap berjalan, terus kita tetap memberikan pelayanan apa yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi kita tuh maintenance database ini aja sih sebenarnya kalau saya. Karena modal utamanya 1 mindset, 2 database. Jadi kalau database ini dari 1.000 pelanggan kita, kebiasaannya seperti apa, penghasilannya itu tadi yang kita punya itu, dengan analisa SWOT bisnis kita apa, kita kawinkan, nanti akan ketemu. Jadi tinggal ibu-ibu itu tinggal nanya tuh, Mbak barang apa? Bu, ada saya ide seperti ini, Ibu mau nggak dibikinin? Akhirnya seperti itu. Kayaknya ini, Mbak Pio ini masih belum bisa membuka nih bagaimana cara membangunnya. Ya mungkin gini Mbak itu bisa nyampe ke Singapura, Mbak itu bisa dapat semua prestasi ini, itu modalnya dari mana? Modalnya bukan uang ya. Modalnya bukan uang. Terus? Jadi saya kemarin terakhir ini ikut di pameran karya kreatif Indonesia KKI. Itu utusan dari Sumatera Selatan, baik dari akomodasi dan semuanya itu gratis dari BI. Ini tanggal 4 besok ini saya membersamai Bu Gubernur Sumatera Selatan untuk pameran di Makassar selama 3 hari bersama Dekranasda Sumsel. Ya semua akomodasi dan apapun Ibu tanggung semuanya ya, alhamdulillah. Dan itu kenapa? Ya satu, karena kita membawa nilai-nilai budaya daerah kita banggakan nih. Nah, itu poinnya. Iya, jadi kita itu punya nilai ya. Nilai jualnya kita tuh bukan seberapa mahal barang kita, sebagus barang apa kita, atau selaris apa barang kita yang kita jual, itu bukan. Tapi bagaimana nilai itu seandainya nih. Dulu saya tuh sering nongkrongnya tuh di museum. Di Palembang tuh kan ada museum Putra Baladewa. Pokoknya Sumatera itu kan terkenalnya dengan Swarna Dwipa, saking bergelimangnya emas. Jadi banyak wastra, kemudian juga perhiasan khas-khas Sumatera. Jadi tuh saya menghidupkan kembali. Menghidupkan kembali perhiasan-perhiasan yang lama itu tadi, seperti kayak kalung anak ayam. Dulu itu dipakainya ketika mau menikah, harus pakai yang tiga tingkat. Nah itu kita kalau sudah menikah harus nggak boleh pakai yang 3 susun, harus yang sudah 2 atau 1. Itu semua ada nilainya. Nah itu harus kita turunkan ke anak cucu. Nah dari situlah kemudian lomba-lomba yang ya kita ikutin lomba itu, kurasi itu bukan untuk hadiahnya ya, tapi bagaimana kita tuh melihat kompetitor kita atau melihat pebisnis lainnya itu seperti apa. Nah di Bank Indonesia kebetulan ada juga industri kreatif syariah. Di 2020 alhamdulillah saya juga keterima di sana menjadi anggota IKRA itu. Bagaimana produk kita itu sustainable itu sudah menjadi isu global ya. Jadi seluruh
pebisnis di dunia itu bagaimana memproduksi sesuatu yang berkelanjutan, artinya sustain, tidak merusak lingkungan, ramah. Nah ini saya limbah-limbah tembaga Kuningan yang saya pakai. Kemudian bagaimana tidak memproduksi secara berlebih-lebihan, artinya itu tidak menumpuk barang. Sistem syariahnya sudah dapat. Betul. Kemudian juga bagaimana kita tetap mengharumkan nama bangsa, hubbul watonnya sudah ada, ya nggak? Terus sisa-sisa limbah dari produksi kami itu bisa dijual. Jadi kami kan menyepuh tembaga itu kan kita sepuh pakai emas. Air perak kita jual kepada pengrajin benang perak yang untuk songket itu, benang emas juga bisa. Terus sisa-sisa tembaga itu kita produksi ulang lagi, kita bakar lagi, produksi lagi. Jadi nggak ada. Itu pun saya lebih bangga ibu-ibu itu umpamanya udah kuningnya udah nggak bagus nih, balikin lagi ke kami untuk disepuh ulang, dilapis ulang. Nah, jadi kami itu lebih suka, berarti dia sayang banget sama barang ini. Jadi dari nilai itulah, jadi kami itu mengangkat sustainable issues dan juga lebih juga ke ini, ke keberlanjutan tadi itu. Nah, jadi ada sesuatu yang pasti kita sepakat, Mbak, bahwa kesuksesan seseorang itu tidak lepas dari tim. Yes, absolutely yes. Kira-kira tim Mbak hari ini dalam membangun bisnis, di owner gitu kan, jadi owner dalam Pio Eljewari ini, kira-kira timnya Mbak dalam membangun bisnis ini berapa orang? Kalau saya biar sesuai, biar lebih kita on the track tetap. Jadi saya membagi ada 2 tim. Satu memang tim marketing, yang kedua tim produksi. Jadi karena saya ada bisnis dari hulu ke hilir. Artinya dari nol, barang itu belum apa-apa sampai ke tangan ini itu saya yang menghandle. Tapi kita punya 2 lini itu tadi. Untuk lini marketing itu sudah ada, untuk digital marketing ada 3 orang. Ya jadi kita penjualan kan saya bisa menjual ke Kanada, ke Vietnam itu melalui Instagram. Oke. Nah, ya, belum nih. Terus. Yang karyawan yang ini, yang produksi. Itu produksi itu juga saya bawa dari Jawa, ada saya bawa ke Palembang. Kira-kira berapa orang tuh, Pak? Sekitar, tapi tidak banyak. Tapi karena saya tuh plot per plot. Bagian potong sendiri, bagian patri itu sendiri, tidak harus kerja di rumah saya. Jadi nanti ada tukang sepuh sendiri, nanti tukang ini sendiri. Kalau di jumlah sekitar 15 lah, tapi itu punya job desk masing-masing. Jadi umpamanya saya nggak punya nih karyawan satu yang ngurusin dari nol, dia bikin produksi sampai bisa, itu nggak ada. Jadi untuk meminimalisir bagaimana barang kita itu tidak sama dengan yang lain. Jadi saya banyak juga mengambil pengrajin-pengrajin yang memang sudah ahli. Tapi saya lihat ahlinya dia apa nih? Ahlinya dia tatah, memang yang etnik. Udah saya khusus dia untuk yang tatah. Nanti untuk yang gergaji lain. Yang gaji yang ahli yang gergaji. Nanti yang ahli matri saya kasih ke ahli matri. Itulah satu produk. Saya bisa produksinya satu bros itu bisa satu bulan, paling cepat 2 minggu. Untuk berapa banyak? Satu doang? Makanya jadi rebutan gitu ya. Nah, ada ketika kita mengingat terhadap itu, Mbak. Jadi kalau kita ingat terhadap wasiat Ki As'ad gitu ya. Salah satu wasiat Ki As'ad itu kan 5 wasiat kita menjadi seorang pedoman santri itu kan salah satunya adalah dalam mengurusi ekonomi umat lah. Mbak fokus di situ. Nah, ada sesuatu yang kadang-kadang kita melihat pada posisi keterlibatan alumni hari ini terhadap berbicara ekonomi ini tentu minim. Nah, tentu menurut Mbak dalam fokus ekonomi berbicara apalagi label santri betul. Dan berbisnis terhadap hal yang sifatnya perhiasan, apa tantangannya, Mbak? Ya, tantangannya satu mungkin menumbuhkan percaya diri kepada santri bahwa santri itu bisa, santri itu cerdas, santri itu udah
apa ya, sudah tertatah dari pondok gitu. Kita tuh tinggal dipoles aja kan keluar, tinggal mau moles jadi warna apa nih. Nah, untuk di ekonomi ini nomor satu tetap bisnis itu tetap hanya wasilah aja ya. Tetap kita nggak bisa ngomongin angka ini harus untuk mendapatkan nilai segini segitu gitu. Jadi tetap untuk umat lah pasti ya. Jadi kita keberlangsungan untuk teman-teman, untuk saudara-saudara, untuk lingkungan itu tetap kita nomor satukan juga kesejahteraan keluarga. Kemudian juga kalau sudah yang sekarang saat ini yang saya geluti karena untuk membangun di Sumatera Selatan khususnya dengan di Jawa itu beda ya, kulturnya juga beda. Jadi saya bisa berkontribusinya masuk ke kepengurusan di Habitren, Himpunan Bisnis Pesantren. Jadi kebetulan ada di Sumatera Selatan itu baru akan terbentuk karena saya memang ada di BI dan itu programnya Bank Indonesia. Jadi dari situ saya bisa berkontribusi nih. Saya juga masih dekat dengan kiai-kiai yang ada di sana, mendekat, bukan dekat, mendekat. Supaya apa? Supaya saya nggak lupa asal usul ya. Siapa yang bisa yang membesarkan kami. Jadi di Sumsel itu juga saya masih berkontribusi di Nahdlatul Ulama. Di NU juga? Di NU dong. Saya alhamdulillah di ranting, menjadi di cabang atau di MWC? Di PWNU. Oh, PWNU. Saya jadi ketua les bumi di PWNU. Lembaga Seni Budaya Muslim Nahdlatul Ulama. Aduh, pantesan nih sudah ketemu nih cluenya nih. Sudah dapat jaringan begitu banyak, kepercayaan, bahkan melakukan bisnis yang pakai modal. Tetapi beliau beraktivitas bisnisnya ini kemana-mana sudah tanpa modal nih, bangunnya kepercayaan. Nah, ada sesuatu yang disampaikan oleh Bu Nyai saat itu, Pak. Bu Nyai Neng Sari itu, Bu Nyai mengatakan begini, Pak. Saya teringat betul ketika di acara Halakoh itu Pondok. Itu Bu Nyai menyampaikan bahwa santri aktif, alumni yang aktif di luar, alumni yang melakukan kegiatan sosial apapun dan sebagainya, itu tidak lepas di kehidupan santrinya, kehidupan di pesantrennya. Berarti saya ingin melihat, berarti Mbak ini di pesantren aktifnya gimana? Sampai aktif bisa sekarang NU, ya? aktif kemana-mana begitu lah. Jangan-jangan saya berpikir nih, karena Bu Nyai mengatakan begini, kalau di santri itu aktif. Di Iksas aktif, di mana-mana aktif gitu ya, melakukan kegiatan di pesantren, di alumni pun sama. Akan melakukan haus dengan kegiatan-kegiatan ya karena ada sesuatu sosial. Kerinduan ya. Kerinduan. Kalau saya dulu mungkin semoga aja masih baik-baiknya aja yang diingat sama teman-teman satu angkatan sama saya. Kalau saya dulu memang aktif di Iksas, Jember. Kalau di Iksas Jember sampai saya waktu di kampus, saya juga di PMII, kader PMII sampai di cabang. Jadi tentang NU itu udah kayaknya di hati udah ya. Jadi ketika keluar kemanapun yang dicari pondok ataupun NU seperti itu. Siap. Nah kalau waktu di santri ya di OSIS itu OSIS itu saya udah kayaknya saya sampai sempet nggak mikirin sekolah, hanya mikirin kegiatan organisasi. Oke. Nah, menarik ketika Mbak aktif di kegiatan pondok pesantren. Nah, dalam aktif kegiatan di pondok pesantren tadi, apa sih Mbak motivasi Mbak, semangat Mbak dalam menjalankan, mungkin menjadi buat teman-teman juga, bahwa apa sih yang membuat Mbak tetap semangat menggerakkan? Karena begini, banyak di antara kita, ya mungkin di antara kita banyak alumni-alumni yang memang ketika berbicara Sukoharjo melakukan aktivitas sosial, apalagi melakukan proses pengabdian, itu mungkin tak banyak begitu ya, dari bahkan ribuan dan santri alumni Sukoharjo. Nah, apa sih yang buat Mbak tergerak sebetulnya? Tergerak itu, saya ini pengen aktif di NU nih. Apa yang sebetulnya semangat itu muncul? Harokah kita. Kita kan sudah tahu harokahnya kita itu harus bergerak ya. Hariku katanya kan kalau saya ikut PKPNU kemarin. Jadi di situ malah tambah kalau nggak NU ya kita
siapa kayak gitu. Kalau nggak mondok saya tuh siapa. Okay. Nah itu yang saya nggak akan hilangkan kepada anak-anak saya, adik-adik saya. Jadi saya seperti ini bukan untuk orang lain biar memandang saya siapa ya, tapi memang untuk duriat suami saya istilahnya lah, anak-anak cucu kami lah, jangan sampai kemakan dengan dunia digital yang sekarang. Nah ini alhamdulillah anak saya kan paling gede kelas 3 SD nih, sudah dipersiapkan untuk mondok di sini, makanya nggak sekolah di Palembang, saya sekolahkan di Jember. Supaya nanti nggak kaget, culture shock nanti beda, Palembang seperti apa, Situ Bondo Jawa ya, apalagi di Situ Bondo lagi, gitu kan beda. Kalau suami saya juga orang Jawa gitu, jadi harus kesini tuh harus punya mental ya istilahnya kan. Jadi saya sudah persiapkan itu. Nah untuk pergerakan saya ini ya saya kasih bukan untuk diri saya ya, tapi saya untuk bagaimana tetap dipanggil nanti di waktu di akhirat ya. Betul. Ini santriku kayak gitu. Saya ngaku-ngaku nih sekarang santri Sukorejo, belum tentu besok kan gitu. Jadi kalau saya nggak di pondok ya santri-santrinya Kiai Hashim Asy'ari kayak gitu kan jadi satu. Jadi dua itu harus saya pegang. Bagaimana juga adik-adik saya tetap bisa meniru. Anak-anak saya melihat perjuangan ayah bundanya kayak gitu. Kan di rumah saya tuh ijo-ijo semua. Kiai-kiai NU sudah ada. Jadi dari kecil anak saya sudah diharuskan untuk menghafal lagu-lagu NU. Ini semua solawat NU. Jadi karena saya ada di perantauan ya, jadi saya nggak ingin hilang itu. Bagaimana kultur kita di sini. Luar biasa sekali kawan-kawan. Wah, jadi kalau seandainya kalau tadi berbicara terhadap panggilan, berarti ini sudah siap untuk mati dalam keadaan jihad fisabilillah begitu ya. Siap bertarung demi apapun dalam keadaan. Kita tidak tahu Pak dalam visi perjuangan Mbak di NU dan apapun. Kita kan tidak tahu kendala di lapangan di jalan seperti apa gitu kan. Banyak lah. Mungkin seperti ini Mbak. Kalau secara santri mobil khusus alumni pondok pesantren, kira-kira ada pesan moral tersendiri Mbak? Kira-kira pengasuh ya. Jadi kalau kita lihat tahun Mbak itu kan tahunnya Kiai Fawaid, Kiai Fawaid gitu ya. Ada nggak Mbak kira-kira sesuatu yang diingat semangat sampai hari ini? Yang saya ingat yaitu bagaimana kita harus terus istiqomah baca Rotibul Haddad. Alhamdulillah anak saya kelas SD TK udah ikut hafal juga karena karena kan kita soalnya sama suami akhirnya meskipun suami bukan alumni alumni tapi tetap orang orang NU. Akhirnya yang penting kan itu yang hijau. Alhamdulillah jadi kita punya sevibrasi gitu. Sevibrasi gitu Mas. Jadi anak-anak juga ini saya juga seperti ini mungkin kalau saya jangan ini tahadus bin nikmah aja ya, bahwa memang kemungkinan ini dari berkahnya saya baca Rotib Haddad dan teman-teman alumni seperti Poida, teman-teman saya Lutfi, Ziza itu semuanya kan bagaimana untuk saling mengingatkan belum baca Haddad gitu. Teman-teman kami tuh semuanya punya ikatannya tuh seperti itu, saling ngingetin. Jadi masalah duniawi tuh kayaknya bonus aja deh. Betul, kayak gitu. Ya, karena memang ketika berbicara Rotibul Haddad ini ada semangat sendiri ya. Kenapa pengasuh terutama hari ini Kiai Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, Rotibul Haddad itu menjadi seluruh aktivitas rutinitas teman-teman di Iksas, bahkan wajib. Bukan di masa lalu tapi hari ini juga wajib dilakukan. Tapi yang satu tantangan tersendiri kawan-kawan. Jadi saya sendiri, saya sama istri juga berhadat dalam kegiatan Iksas. Untuk yang lain ya mungkin tidak, tetapi Mbak alumni yang mungkin suaminya bukan alumni pondok pesantren, tapi juga sama-sama hijau NU begitu kan. Tapi berhadat ini suatu yang luar biasa. Nah, menjadi sosok santri mungkin pilihan ya Pak ya. Pilihan untuk semua orang, tidak semua untuk mau mondok dan sebagainya. Tentu menjadi santri adalah pilihan dan Mbak menentukan menjadi bisnis. Pebisnis. Pembisnis itu kan pilihan juga, gitu ya. Nah, kira-kira menurut Mbak,
pesan bagi santri yang mau melakukan bisnis, apa sebetulnya modal utama? Modal utama yaitu tetap bisnis itu hanyalah wasilah. Kalau saya bukan tujuan utama. Karena itu hanya untuk jalan kita untuk mendapatkan sesuatu keberkahan. Kita kan mengharapkannya berkah. Ya, mah. Dah, berkah itu bisa diambil dari mana-mana. Ada yang memang kiai yang sholawatan terus, ngaji terus. Nah, kalau saya nggak sanggup mungkin ke situ. Okay. Jadi saya ambil di sisi yang ini. Nah, karena saya sholat aja kadang buru-buru istilahnya gitu kan. Wah, ini saya kayaknya ke jalur yang kayak gitu berat. Setannya lebih banyak. Nah, kalau bisnis mungkin karena saya itu hobi di karya seni, kemudian juga bisa diperjualbelikan. Dari situlah, nah ini mungkin bisa saya dapat berkah nih dari sini, kayak gitu. Jadi nomor satu tetap berkah, sedikit banyak nomor satu berkah, kayak gitu. Memang bonus menjadi seorang santri tidak lain berkah dan barokah. Jadi kalau berbicara itu selesai. Sudah selesai. Jangan mau berbicara. Dalil apa aja nggak ada udah. Nah, berkah dan apa tadi barokah itu menjadi salah satu tujuan utama dalam menjalankan aktivitas. Kalau kita berbicara peribadatan tadi disilakan oleh Mbak Pio, jadi ibadah bukan hanya sholat dan sebagainya, itu kan rukun Islam, tetapi ada ibadah yang memang dapat pahala melakukan bisnis dan jalur khusus kepada hal-hal yang tertentu yang mungkin bisa dijadikan sebagai nilai ibadah dan pahala. Nah, hari ini nih Mbak, berbicara alumni, kita tahu bahwa alumni pada zaman Kefawaid dan terbentuk, didirikan oleh Iksas, dan hari ini teman-teman akan melaksanakan Mubes ke-10 dalam persatuan alumni Senusantara yang akan hadir kurang lebih hampir 800 orang, bahkan ribuan ya. Nah, kira-kira menurut Mbak, dalam yang hari ini alumni yang banyak, apa harapannya dalam persoalan pelaksanaan Mubes gitu loh Mbak? Semoga harapan saya berjalan dengan hikmat, berjalan dengan lancar, menumbuhkan kecintaan kepada pondok ini lebih dalam, dapat berkah dari ini semua. Dari kita dihadiri oleh semua alumni dan semakin solid. Nomor satu sih semakin solid kita, karena kalau masalah solid itu memang sudah dari pondok ya, karena kita kan nggak punya keluarga tuh di pondok, cuma harus semua berteman banyak kan. Nah, itu di era 5.0 yang sekarang dunia digital itu adalah kolaborasi. Nah, untuk kolaborasi ini itu sebenarnya kita sudah kerjain kan dari pondok. Nah, sekarang bagaimana alumni itu berkolaborasi bersama di bidang apapun itu menjadi satu kekuatan yang penuh. Bukan hanya secara keagamaannya saja, tapi seluruh lini. Jadi kita tuh kemandirian, seandainya pesantren butuh apa, ada alumni yang ada di bidang ini. Jadi mempunyai kekuatan khusus gitu dengan cara kolaborasi itu tadi. Nah, seperti yang bisnis saya lakukan sekarang, saya nggak pakai modal, saya kolaborasi. Ya, sepakat. Makanya kalau kita berbicara tantangan dunia hari ini di F0 itu, Mbak, ada 3 hal yang saya ingat dalam mata kuliah dulu tuh. Ada media, salah satunya adalah siapapun yang bisa menguasai media, siapapun yang mampu menguasai transportasi, dan siapa yang mampu melakukan segala sesuatu dengan akselerasi yang disebut dengan aku tadi. Saya yakin bahwa hari ini podcast ini juga menjadi salah satu penyampaian yang cukup bisa jangkauan ribuan yang mungkin hari ini nonton. Amin. Amin. Terus tapi Mas, aku boleh motong ya? Boleh. Kalau yang untuk media itu, untuk tahun sekarang, tahun ini dan mungkin ke selanjutnya, itu harus hati-hati juga kita. Kenapa? Karena menurut saya itu kan mouth of mouth ya, mulut ke mulut ya, dari media ini kan. Itu punya 2 sisi pisau yang saling menusuk. Jadi bisa menjerumuskan, bisa ini. Nah, itu yang harus kita jaga saat ini. Sungguh tak terasa nih, Pak. Jadi kalau berbicara mengenai persoalan ekonomi, apalagi perkembangan tentang alumni, apalagi hari berbicara tentang ekonomi adalah sesuatu yang tidak pernah habis. Tentu waktu ini sempit, maka kita harus selesaikan dulu, Pak. Tetapi saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Mbak Pio sudah
hadir jauh-jauh dari Palembang ke sini. Oh, naik mobil loh. Mobil begitu ya. Terima kasih banget Mbak. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan Amin, Mbak. Allahumma amin. Mudah-mudahan Mbak terus diberikan kelancaran, kemudahan usahanya. Amin. Dan mudah-mudahan para masyaikh kita Sukoharjo bangga. Karena kita adalah bagian dari santri Sukoharjo. Amin, Allahumma amin. Nah mungkin kita close dulu Mbak ya. Mungkin secara kesimpulan teman-teman semuanya, kawan-kawan Ikhlas Nusantara, menjadi santri jangan pernah berkecil hati. Karena hari ini santri menjadi apapun dan siapapun, termasuk menjadi seorang pembisnis sejati yang dilakukan oleh Mbak Pio. Terbukti hari ini kita membuktikan bahwa santri juga mempunyai segudang banyak potensi, juga berbagai profesi. Maka dari itu, siapa kita? Ikhlas! Siapa kita? Ikhlas! Ikhlas! Berjuang bersama mengabdi tanpa batas. Salam perjuangan. Salam kefawaid. Salam kefawaid. Salam perjuangan. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.